Izinkan kami untuk maju dialog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kak Aryo, bagi Kak Salga, Basra Kak Kemana? baru. Terima kasih. Pertama adalah tentunya bersyukur kepada Tuhan yang berkuasa bahwa sampai hari ini tidak semuanya diyakini dan percaya pada sehat dan bahagia. Izinkan kami untuk membantu kegiatan kita hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber utama kita. Untuk yang dari Polres yang menyusun sudah hadir dua orang narasumber kompeten kita. Jadi untuk mic ke ininya ke Provinsi Kalimantan Barat streaming mereka. dari Kejaksaan di Kabupaten Bengkayang. Sebelum saya bacakan kurikulum PT dari kedua narasumber, alangkah baiknya kami ingin menyapa Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bahagia? Nah, itu yang terpenting, bahagia. Kalau sudah bahagia, sukses. Perlu kami informasikan kepada kedua narasumber, peserta dialog kita pada hari ini, kalau berdasarkan undangan yang disampaikan ada 50 orang. 50 orang ini ada dari tokoh agama maupun dari tokoh masyarakat, dari ormas keagamaan maupun ormas masyarakat dan adat. Ada dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang. Hadir Pak. Majelis Adat Budaya Tionghoa Kabupaten Bengkayang. Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Bengkayang. Majelis Adat Budaya Jawa Kabupaten Bengkayang. Majelis Adat Budaya Sunda Kabupaten Bengkayang. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkayang. Yayasan Pelihara Arya Marama Bengkayang. Halo? Ada? Ada. Dewan Pastoral Paroki Santo Pius 10 Bengkayang. PGIB Kabupaten Bengkayang. Kemudian Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkayang. Aplaus dulu untuk kita semua. Baik, nanti narasumber kita berikan waktu 15 menit masing-masing. Cukup ya? Cukup. Yang kita beri porsi yang banyak nanti di dialognya. Jadi cukup ya, narasumber kita kasih waktu 15 menit masing-masing. Nanti kita akan panel. Nanti narasumber pertama kita mohon perkenan dari FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua nanti dari Kajari atau yang mewakili dari Kasat Intel. Apa itu? Kasih Intel. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bacakan dulu kurikulum PT narasumber kita yang pertama. Saya sambil menyetel waktunya nih, pas. Karena ini hari Jumat, kita harus betul-betul efektif. Narasumber yang pertama, siap Komandan? Sudah lengkap nih. Saya bacakan narasumber pertama kita, Bapak dari pengurus FKUB Kalimantan Barat, Bapak Didi Darmadi SPDI MLED MPD. Nah, ini
ada Hamlet. Hamletnya apa ya? Lecture apa? Agak unik ini. Belajar Hah? Malaysia, sarjana sastra. Oh begitu, ya begitulah ya. Tempat tanggal lahir Kapuas Hulu 5 Mei 1982, masih sangat muda. Alamat Jalan Perintis nomor 22 Kabupaten Bogoraya. Jabatan di organisasi anggota FKUB Kalimantan Barat. Kalau jabatan lain ASN IAIN Pontianak. Riwayat pekerjaan atau organisasi dengan pengurus MUI. Nah, di MUI juga nih beliau di Kalimantan Barat. Kemudian sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kemudian ada jabatan lain juga FKPT Kalbar. FKPT ini Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Wah, ini satu saat boleh nih juga nih. Kemudian Ketua CBN Kalbar. Apa nih CBN ini? Cyber Borneo. Oh, Cyber Borneo Nusantara. Kayak YouTuber gitu ya. Kemudian Satgas Halal Kalimantan Barat di Kementerian Agama. Baik, itu kurikulum vitae narasumber kita yang pertama. Mungkin langsung saja kita berikan waktu terbaiknya selama 15 menit untuk narasumber kita yang pertama. Nanti dilanjutkan oleh narasumber kedua dari Polres. Narasumber kedua nanti dari Polres Bapak Kasat-Intel. Kemudian narasumber ketiga nanti dari Kejaksaan Negeri. Kita mulai. Mau ngomong di atas apa di sini? Sini, ya. Baik. Kepada Bapak Didi Darmadi kita persilakan. Waktunya 15 menit ya, Bang. Dari sekarang. Jari dan semua hadirin yang ada di aula ini. Pertama-tama perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua FKUB Kalimantan Barat yang hari ini ya tentu bersamaan artinya ada sidang senat terbuka untuk pengukuhan 8 guru besar atau profesor di IAIN Pontianak. Jadi beliau salah satu anggota senat, jadi beliau harus mengikuti sidang senat tersebut karena itu tugas utama beliau. Sehingga kami diminta untuk mewakili beliau untuk hadir di sini. Dan tentu kami sangat senang karena memang Kabupaten Bengkayang menjadi sejarah awal kami menjadi pegawai negeri sipil dulu, karena saya diklatnya di sini. Diklat Prajak itu di Kabupaten Bengkayang. Banyak teman-teman saya di Kabupaten Bengkayang yang sudah mengabdi di sini. Oke, pertama perlu kami sampaikan Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi garda terdepan dalam menjaga moderasi beragama di Kalimantan Barat. Kemudian secara regulatifnya yang terbaru adalah di Perpres atau Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 itu tentang penguatan moderasi beragama. Nah, di situ salah satu ekosistem untuk penguatan moderasi beragama di situ ada FKUB. Nah, jadi amanah itu yang terbaru, walaupun banyak aturan sebelumnya, tetapi terkait moderasi beragama itulah yang menjadi dasar terkuat kenapa FKUB harus menjadi garda terdepan. Mungkin boleh digeser slide berikutnya. Oke, ya kemarin kebetulan saya kemarin sore sebelum berangkat ke sini, saya itu mengampu mata kuliah moderasi beragama. Jadi di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak itu ada mata kuliah moderasi beragama. Nah, kemudian ada juga mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Nah, ternyata menurut teman-teman Densus 88
kenapa misal alumni IAIN Pontianak itu kuat dalam menjaga moderasi beragama, karena ada 2 mata kuliah itu yang menjadi kewajiban seluruh mahasiswa untuk lulus di mata kuliah itu ya. Nah itu perlu kami sampaikan. Nah kita Kalimantan Barat ini kan sangat heterogen, sangat majemuk ya, sangat multikultur, multi agama dan sebagainya. Sehingga apa? Memang perlu untuk menjaga atau ya saling menguatkan ya. Oke, misalnya ya kita paham semua bahwa Kalimantan Barat boleh dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia, karena semua agama ada di Kalimantan Barat, kemudian semua suku atau etnis, atau kalau bahasa Kalbar biasanya nyebut orang ya. Nah, orang Sambas, misal orang Melayu Sambas, orang Melayu Kapuas Hulu, atau orang Sanggau sebagainya. Nah, itu juga sangat multikultur. Nah, kita perlu melihat, misalnya dulu jauh sebelum Indonesia merdeka, seorang filsuf atau ilmuwan yang sangat terkenal, misal Al-Farabi ya. Ini saya mengutip dari tulisan beliau yang diterjemahkan oleh kadernya kadernya Pak Kan Kemenang juga ya, Pak atau sahabat Hasani Mubarak, beliau lulusan UIN Jogja. Nah, kita mesti untuk mencapai sebuah kesempurnaan atau tujuan tertentu itu mesti berkumpul. Nah, hari ini saya lihat Pak Ketua FKUB, kemudian Pak Kan Kemenang dan yang lain itu menghadirkan para tokoh nih menjadi peserta berkumpul untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tadi misal deklarasi pilkada damai. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menciptakan kerukunan di Kabupaten Bengkayang ya. Kemudian ada Perpres tadi, ini sebagai pendahuluan yang saya sampaikan. Kemudian, nah nanti saya akan bicara juga selain pendahuluan itu tentang penguatan moderasi beragama, kemudian literasi kerukunan, kemudian langkah strategis FKUB Kalbar dalam penguatan moderasi beragama dan kesimpulan ya. Boleh digeser Pak ya Pak Cinmet ya, kalau saya sering salah nyebut beliau nih ya. Nah, beliau ini paling aktif. Kami kebetulan juga dengan Gus Fauzi yang pakai kopiah putih itu yang pegang website media dan IT di FKUB Kalimantan Barat. Nah, ya moderasi beragama itu tadi sudah diamanahkan di Perpres 58 tahun 2023. Kemudian ada 3 misi besar dalam Perpres tersebut, yaitu memperkuat pemahaman dan pengamalan esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan keagamaan, kemudian memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam koridor kebinekaan, yaitu dalam bingkai NKRI. Nah, yang lainnya misal Kementerian Agama pada tahun 2019 itu menyampaikan ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan ini ya ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ya. Kemudian ada namanya toleransi. Nah, tadi sudah disampaikan atau sudah disinggung oleh Ibu Pak Ketua FKUB dan sambutannya, kemudian Bu dari Pemda tadi itu menyampaikan memang kita mesti melakukan toleransi yang tinggi terhadap
berbagai perbedaan-perbedaan. Kemarin saya menceramahi mahasiswa, itu ada pertanyaan kami debat di kelas itu terkait toleransi itu ya, karena memang bahasanya keren gitu, tetapi dalam perwujudannya itu ada sekelompok orang atau sebagian masyarakat yang masih agak alergi dengan kata toleransi itu. Nah, saya tekankan, kita tidak mungkin hidup dalam satu kelompok masyarakat atau dalam satu kampung itu hanya kita saja gitu, nggak ada orang lain, nggak ada ya orang yang berbeda wajah, berbeda baju, berbeda agama dan macam-macam. Kita tidak mungkin gitu, hidup seperti itu. Tapi saya masih temukan ya, ketika turun ke lapangan, ada beberapa daerah yang masih melarang kelompok tertentu misal untuk berdagang di daerah tersebut. Itu masih ada, itu fakta ya. Di tempat saya tidak sebutkan di tempat lain. Di Kapuas Hulu itu ada satu daerah yang etnis tertentu itu tidak boleh masuk ke situ untuk buka toko atau berdagang, entah takut tersaingi atau apa gitu. Nah, ketemu itu ya, real ya. Kemudian ya, nah perbedaan itu kalau di Islam itu sudah sangat sunnatullah. Tidak mungkin, kalau memang mau Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja menciptakan orang itu sama semuanya. Tetapi kenapa diciptakan berbeda-beda? Itulah yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita pungkiri, bahwa hidup ini selalu ada perbedaan. Tetapi yang kita besarkan, yang kita majukan bukan perbedaannya, tetapi cari titik temunya, di mana perbedaan-perbedaan itu bisa dikomunikasikan. Maka penting kegiatan-kegiatan seperti ini. Akan Kemenang sudah memfasilitasi kegiatan seperti ini, sangat penting untuk supaya kita tidak putus komunikasi ya, sehingga nanti apa, dengan toleransi yang baik, dengan komitmen kebangsaan, kemudian ada lagi misal anti kekerasan, kemudian mengakomodir atau mengangkat tradisi-tradisi lokal, maka kita nanti akan menjadi masyarakat yang tidak mudah disintegrasi atau pecah gitu ya. Nah, kita akan tetap berkomitmen untuk hidup berdampingan ya. Oke, boleh lanjut. Nah, ya, judul besar kita mungkin tentang moderasi beragama, tetapi jangan lupa yang kita inginkan adalah kerukunan dan kedamaian. Maka ini saya ada mengutip beberapa pendapat, misal Mas Nuri Abdillah ya, kemudian ya, beliau mengingatkan landasan dalam kerukunan beragama adalah toleransi. Kemudian As'ad Said Ali ya, ini mantan wakil BIN ya, BIN RI. Beliau lama di Timur Tengah. Itu juga menegaskan bahwa kerukunan umat beragama mesti mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu harus terus disosialisasikan. Kemudian ada Kiai Muhtar ya. Nah, ini biasa dirujuk juga oleh teman-teman Polri, karena beliau ini sangat fokus untuk mengingatkan, memberikan pemahaman bahwa ada kata di dalam Al-Quran itu, kalau di Islam itu baldatun thayyibatun, negeri yang baik, negeri yang subur makmur segala macam, itu menurut beliau itulah sebenarnya Indonesia. Coba lihat. Maka di awal tadi, di pendahuluan, saya mengingatkan bahwa sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat ajaib, negara kesatuan Republik Indonesia ini masih ada gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pertahankan ya.
Oke. Izin 1 menit lagi Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, nah 5 langkah strategis. Nah ini yang dilakukan FKUB Kalimantan Barat. Nanti yang lain apa yang kami kerjakan itu bisa diakses di website FKUB Kalimantan Barat. Pak Cinmet ini aktif ya, ngirim berita segala macam, dan kami juga ada di sana, ada Gus Fauzi juga. Nah, langkah strategis pertama FKUB di awal kepengurusan itu membentuk atau membuat visi misi serta program strategis, bisa dicek nanti di website. Kemudian kami selalu mengingatkan kepada seluruh pengurus untuk menjadi pelopor dan teladan di setiap kegiatan, di setiap langkah atau kehidupan sehari-hari. Kemudian bergerak simultan menjadi mediator dan soluter atau orang yang memberikan solusi dengan selalu waspada. EWS ini early warning system, jadi selalu waspada terhadap perkembangan terbaru. Kemudian FKUB harus aktif, fleksibel dan inovatif ya. Kemudian penguatan komunikasi di media sosial. Nah, impactnya biasanya kalau kita kuat komunikasinya, kemudian bagus penyampaian ke publik, maka masyarakat akan merasa puas, dan insya Allah FKUB akan selalu menjadi benteng terdepan dalam menguatkan moderasi beragama di Kalimantan Barat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, waktunya pas, luar biasa. Perlu kami ingatkan kembali, tema kita hari ini sesuai dengan figur di belakang adalah dialog, ya, dialog lintas agama, semua masyarakat dan semua adat dalam memberikan keuntungan menjelang pilkada Kabupaten Bengkayang tahun 2024. Terima kasih saudara-saudara pertama. Akan kita lanjutkan kepada panelis saudara yang kedua. Mohon izin menjelaskan dulu diri beliau. Nama lengkap Bapak Supriyanto SH. Tanggal lahir Pacitan 14 April 1980. Masih sangat muda. Asal instansi Organisasi Polres Bengkayang, jabatan Kasat Intel Polres Bengkayang. Tadi malam saya sebenarnya ada pertemuan dengan Kasubdit 3 Polda Pak Adi. Oh, di mana Pak? Cuma saya berangkat Kemana? saya di IAIN. Oh iya ya. Biasa kan kegiatan dengan Pak Adi kan di, kalau di kota dengan Pak ini apa, Mas Malik. Oh, Mas Malik. Tadi malam juga mestinya rapat juga dengan beliau membuat ini, menghadirkan Gus apa Cepat nggak? Siapa? Terima kasih waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirkan Talino, Bajura, Berkah, serta masyarakat Kalimantan. Terima kasih waktunya Pak, yang terhormat Bapak Kamnas dari Bapak IAIN, FKUB, Kejaksaan, serta Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa, di mana di pagi siang ini kita masih diberi kepastian sehingga masih bisa berkumpul di Aula Pemda Bengkayang untuk rapat koordinasi yang kita laksanakan atau diinisiasi dari Kemenag Kabupaten Bengkayang. Terima kasih bahwa waktunya diberikan kepada kami. Sebelumnya kami mohon maaf, tadi kami telat Pak karena ada kegiatan di Polres juga, kegiatan ANEP bulanan, serta permohonan maaf dari Bapak Kapolres yang beliau hadir, namun beliau tidak bisa hadir karena beliau melaksanakan ibadah haji Bapak, jadi mengutus kami untuk mengakui beliau terkait kegiatan di Kemenag ini.
Untuk selanjutnya yaitu di Polres Bengkayang terkait diminta narasumber sebagai narasumber terkait langkah Polres Bengkayang dalam mewujudkan Pilkada Kabupaten Bengkayang yang aman, kondusif dan bermartabat. Ini yang ditentukan dari Bapak Kemendag untuk narasumber dari Polres Bengkayang. Namun hemat kami yaitu untuk mewujudkan Pilkada Pilkada Bengkayang yang aman, kondusif dan bermartabat, itu tentunya ya bukan tugas Polri semata, namun ya tugas kita semua, tugas bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kan itu. Oke, lanjut Bapak, untuk slide-nya udah Pak, dikirim slide-nya. Loh, Pak KPU udah kirim? Waduh. Bentar. Loh, Pak KPU saya pikir udah ngirim. Tunggu Pak. Berangkat haji ya Pak, apa lagi? Ya. Lagi musim haji, musim gawai kan di kampung. Itu Pak, udah kirim. Saya pikir dengan Pak KPU Pak, mohon maaf Pak. Daya Balai Kerangan kan, Stogor. Dianya muslim tapi adik-adik itu non muslim semua ya Mas. Lanjut Pak. Saling berkunjung biasa. Ini upaya Polres Bengkayang Bapak untuk pengamanan, yaitu pelibatan personil Polres Bengkayang itu ada realnya 521, untuk Polresnya 258, Polsek 263, untuk 3 Pamen, 43 Pama, 474 Bintara dan 3 SN. Sedangkan untuk pola pengamanan Bapak ini mengacu di Pilpres kemarin dan Pileg, ini pola PAM kita yaitu ada 3 kategori, yaitu TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Jadi ini kalau TPS kurang rawan itu kurang lebih ada 711 anggota dan 170 linmas. Ini ada berapa tingkatan Bapak untuk Polres rawan dan sangat rawan ini untuk mengacu kegiatan kemarin? Mungkin saya sampaikan untuk TPS kurang rawan itu untuk penentuan pola PAM-nya adalah kalau kurang rawan itu Bapak ada kriteria kita suruh milih, ada 3 item yang kita suruh milih, yaitu 2 anggota atau 12, 24, yaitu 2 anggota Polri, 12 TPS dan 24 linmas. Boleh juga memilih 2 anggota Polri, 16 TPS, 32 linmas. Boleh juga 2 anggota Polri, 20 TPS, 40 linmas. Ini yang dinyatakan TPS kurang rawan. Kita bisa membayangkan anggota Polri cuma 2 orang, kita ambil terkecil aja, ngamankan 12 TPS. Nah itu. Lanjut, nanti saya jelaskan. Untuk TPS kategori rawan, yaitu 2 anggota Polri, 2 TPS dan 4 linmas. Itu pola PAM-nya. Ini tidak bisa dirubah-rubah, harus ini. Sedangkan TPS sangat rawan, yaitu 2 anggota Polri, 1 TPS, 2 linmas. Nah, yang boleh dirubah adalah TPS yang kurang rawan. Ini ada 3 pilihan, kita bisa memilih. Tergantung situasi dan kondisi di lapangan atau jarak tempuh segala macam, itu yang kita pilih. Izin untuk menentukan pola ini Bapak, ini tidak serta-merta kami ujuk-ujuk menentukan TPS yang disebut kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Ini mengacu adalah kita yang namanya IPKP, itu indeks kerawanan pemilu, itu yang kita isi, itu data
yang kami isi itu permintaan dari Mabes Polri, kita isi di wilayah kita kirim ke Polda, ke Mabes lagi, itulah untuk menentukan IPKP di wilayah kita. Untuk IPKP pemilu Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kita, ini kemarin baru kami isi, mungkin nanti turunnya di bulan September, Oktober mungkin, sebelum kampanye, itu baru turun. Kita baru bisa tentukan pola PAM untuk TPS kurang rawan dan sangat rawan. Mohon maaf, ini mengacu dari Pilpres kemarin, Bapak Pilpres dan Legislatif yang kita laksanakan di bulan Februari kemarin. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentunya masih menunggu dari Mabes Polri. Ya mudah-mudahan ada perubahan atau tetap kita belum tahu. Itu terkait pola PAM-nya. Selanjutnya untuk 224 personil siap PAM di TPS, Polres dan Polsek. Untuk 175 personil siap PAM TPS di Polsek Jajaran, 51 personil siap PAM TPS di Polres. Ini kenapa yang saya sampaikan kok anggota cuma 2 anggota mengamankan 12 TPS sebanyak itu. Karena apa? Kita kekurangan anggota, Bapak, karena wilayah kita mengadakan pemilu serentak semuanya. Tentunya kami tidak bisa di-backup dari Polda dan Mabes Polri karena semua melaksanakan pilkada. Jadi tidak ada anggota yang di BKO-kan ke Polres Jajaran karena kita masih kurang anggota. Inilah TPS yang kita amankan. Mohon kiranya bantuan dari Bapak-Bapak semuanya untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kita. Inilah gunanya. Untuk kedepannya sama Bapak, anggota kita sejumlah itu juga, itu belum dikurangi yang sakit kan itu. Untuk TPS-nya kita mengacu masih TPS kemarin 916, info dari KPU rencananya adalah 744 masalah, namun untuk keputusan masih nunggu pihak KPU untuk berapa TPS nantinya, karena di pilkada ini TPS-nya makin kecil, namun DPT-nya makin banyak. Jadi maksimal DPT 600 DPT setiap TPS. Kalau kemarin Pilpres, Pileg itu TPS-nya banyak karena DPT-nya berkurang, maksimal 300 DPT. Nah, itu untuk mengurangi kerawanan terkait penyelenggara pemilu tidak sakit dan tidak meninggal, karena Pilpres kemarin banyak anggota KPPS atau penyelenggara pemilu yang dinyatakan meninggal karena kelelahan. Itu mudah-mudahan segera turun nanti yang dari KPU berapa total TPS yang akan digunakan untuk pemilu kada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Tentunya kita bisa segera inventaris berapa personel yang untuk melaksanakan pengamanannya. Lanjut Bapak. Ini asta siap persiapan kita, Satgas dan pendukungnya. Ini mungkin untuk sekilas saja. Lanjut. Ini metode yang kita laksanakan, yaitu pertama Polres Bengkayang melakukan monitoring dan berbagai pada semua tahapan pelaksanaan pemilu kada. Jadi kita kerjanya itu mengawali, menyertai dan mengakhiri, Bapak. Mengawali kegiatan awal sudah kita laksanakan, kegiatan kita yaitu tahapan pemilu sudah berjalan, Bapak Ibu, yang sudah mulai berikutan PPK dan PPS, bahkan sudah dilantik kemarin dan dinyatakan dilakukan pembekalan mereka supaya paham atas tugas-tugasnya dan tidak ada kesalahan waktu melakukan penyelenggaraan pemilu. Itu tahap-tahapnya yang sekarang kita laksanakan. Untuk selanjutnya yaitu melakukan patroli sebelum dan pada saat dan setelah pelaksanaan pemungut dan hitung suara. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Pola kerja kita adalah mengawali, menyertai dan mengakhiri. Mengawali kegiatan pemilu kita sudah lakukan, nanti menyertai tahapan semuanya kita lakukan, mengakhiri kita juga yang akan mengakhiri pemilu itu. Endingnya apa? Endingnya adalah aman sampai pelantikan wali kota, bupati,
gubernur terpilih, itu intinya. Harus sampai aman sampai saat pelantikannya. Itu bukan kita ngamankan dari tahapan lalu coblos selesai, tidak. Jadi intinya sampai dinyatakan terpilih dan dilantik beliau-beliaunya. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan calling system untuk penggalangan sambang paslon, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tim sukses dan tokoh politik sebelum dan pasca pemilu kada 2024. Selanjutnya melakukan pengamanan melekat pada paslon. Nah, ini yang kita belum tahu berapa paslon nanti kedepannya di wilayah kita. Namun kemarin tahapan penjaringan pasangan paslon bupati dan wakil bupati dari jalur independen tidak ada yang mendaftar. Nah, tinggal nanti pendaftaran melalui jalur partai politik. Namun kita ketahui bersama yang dibuka dari partai, ada 3 partai politik yang buka pendaftaran calon bupati, ada berapa kandidat yang mencalonkan diri. Kalau misalkan ada berapa, 3 atau 4 kandidat, tentunya harapan kami ya bisa betul-betul mendaftar dan lolos, kan itu. Kenapa saya sampaikan begitu, Bapak? Tentunya kalau calon lebih dari 1 tentunya tidak memanas situasinya. Apalagi calonnya lebih dari 2, 3, 4 lebih cenderung adem, kan itu. Kalau calonnya 2 head to head tentu akan memanas, kan itu. Lebih baik 3 atau 4 sekalian calon bupati. Lebih enak lagi calonnya cuma 1, kan itu. Nah itu lebih enak lagi kita, lebih kondusif, kan itu. Tidak ada konflik, kan itu. Karena apa? Bapak kita paham bersama ini lebih rawan daripada pilpres dan pileg. Karena calonnya bupati orang lokal sini, masanya orang lokal juga. Nah, itu harus kita antisipasi betul-betul. Makanya harapan kami kalau bisa lebih dari 2, 3, 4 boleh, karena lebih enak kita mengamankan situasi di Kabupaten Bengkayang. Kita pecah-pecah masanya lebih kondusif nanti. Nah, harapan kami seperti itu, Pak. Namun tetap kita tunggu berapapun calonnya nanti yang mendaftar dan dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, tentunya kita siap untuk mengamankan berjalannya pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Bengkayang. Lanjut, yaitu nomor 5, melakukan pengamanan pencetakan surat suara serta pendistribusian logistik pemilu kada, kantor KPU, gedung logistik pemilu dan kantor Bawaslu. Ini tentunya sama juga, nanti objek-objek vital juga akan kita amankan. Ya. Untuk pelaksanaan pencetakan suara sampai saat ini belum kita ketahui, Bapak, di mana nanti nyetak suaranya, itu juga tentunya akan kita lakukan pengamanan. Ya. Mudah-mudahan dicetak di lokalan sini. Kalau cetaknya di Surabaya, nah itu yang kita harus ke sana juga untuk ngecek kesiapan di sana seperti apa pencetakannya. Nah, itu yang kita lakukan. Untuk melakukan pengamanan kampanye dan PAM TPS, yaitu tahapan yang krusial juga, yaitu pengamanan kampanye dan PAM TPS. Tentunya nanti kalau sudah ada calon pasangan lebih dari 1 atau 2, harapan kami tadi, tentunya ini berpengaruh terhadap kampanye juga. Di mana lokasi kampanye, yang tempat kampanye akbarnya atau kampanye terbukanya. Bisa betul, banyak Pak. Oh gitu, siap. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya melakukan rekonasi pasca pemilu kada, itu selesai pemilu kada, tugas kita bersama Bapak untuk menyatukan kembali ya residu pilkada. Kemarin residu pilpres sudah mulai menyatu, dahil ini mau dipecah-pecah lagi terkait pilkadanya. Nah, tugas kita bersama untuk residu pilkada kita antisipasi. Selanjutnya poin 8, sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, kita sama-sama kerjasama. Untuk perkiraan ancaman, nah ini ancamannya Bapak, kampanye itu campaign, money politik, kampanye di luar jadwal, misalnya peraga dan seterusnya, terus menghitung serangan fajar, memberikan hak lebih dari 1 suara, pemilih di luar data, masa tenang, money politik, berita hoax, kampanye mia medsos, kampanye tersembunyi, rekap hasil hitung suara, sabotase, penolakan hasil reputasi suara,
saksi tidak memberikan tanda tangan, adanya provokasi dan aksi anarkis, keributan di lokasi penetapan hasil suara, bentrok antara massa pendukung, unjuk rasa, pengerahan massa ketidaksesuaian data dari tingkat TPS 3 kabupaten, indikasi kecurangan dan pengajuan gugat ke Bawaslu. Lanjut, masih banyak ada Bapak. Isu-isu ini adalah isu SARA, pembangunan ibu kota, Nusantara, korupsi, konflik batas wilayah, usulan pemekaran wilayah, tenaga kerja buruh, regulasi tambang, kebijakan pemerintah, PLTN. Nah, ini PLTN itu di wilayah kita Bapak, nanti di Karimunting informasi tempatnya itu mulai saat ini sudah dilakukan sosialisasi. Untuk bahannya sendiri itu adanya di Kabupaten Melawi, itu bahan untuk nuklirnya itu ada di Kabupaten Melawi, untuk PLTN-nya di Kabupaten Bengkayang. Itu langkah-langkah Polres Bengkayang untuk membangun wilayah kita. Ini untuk selanjutnya sarana calling system, ini paslon tentunya, tim pemenangan, relawan, ormas pendukung, tokoh masyarakat. Ini akan kita adakan sepakat deklarasi damai. Ini tentunya untuk menyejukkan situasi nanti di wilayah Kabupaten Bengkayang. Infonya hari ini ada deklarasi juga Bapak ya, yang kita laksanakan ya. Ya ini sudah kita laksanakan nanti. Ini kedepannya akan kita laksanakan juga terkait kesepakatan deklarasi damai. Lanjut. Rekomendasinya itu inventaris permasalahan pada saat Pilpres sebagai acuan pelaksanaan pilkada. Masalah-masalah konflik kemarin Pilpres Pileg itulah yang kita ajukan untuk pilkada yang akan datang. Koordinasi dengan penyelenggara pilkada dalam penjabaran PKPU, lakukan calling system di kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik, libatkan TNI, Pemda, Toga, Toda, Thomas dalam mengelola situasi. Ini yang saya sampaikan, kita kelola wilayah kita supaya tidak berkonflik. Makanya saya sampaikan ini bukan murni tugas kami semuanya, namun kita tugas bersama untuk mengelola potensi konflik yang ada di Kabupaten Bengkayang, sehingga perjalanan pemilu kada di wilayah Kabupaten Bengkayang bisa berjalan aman dan kondusif yang kita harapkan bersama. Mungkin itu Bapak dari kami dari Polres Bengkayang. Harapan kami mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menyongsong pilkada di wilayah kita. Dengan kerjasama kita, mudah-mudahan pilkada di wilayah kita berjalan aman dan kondusif. Amin. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino, Bajura Kenikah Saduga, Bahas Sengat dan Jembatan. Izin Pak, ada pertanyaan? Ada kan? Oh siap, terima kasih. Terima kasih Pak Kasat sudah menyampaikan paparannya dari sponsor ini. Jadi saya sudah dipaparkan kelemahan pertama kita skala kerawanan. Nanti kita ini kerawanan lumayan ya. Baik, itu narasumber berikutnya kami akan bacakan beliau. Nama Puan Farhan Sasha, lahir Jakarta 3 Maret 1987. Ini rata-rata lahir di tahun 80-an, sangat muda dulu. Beliau dari Negeri Bengkayang, jabatan dalam instansi adalah Kasih sama dengan Bang. Saat ini riwayat organisasi yang pernah diinisiasi dari Belang itu baik, beliau akan menyampaikan materi kebijakan pembinaan aliran kepercayaan di Kabupaten Bengkayang dalam kaitan dengan pilkada Bengkayang tahun 2022. Pada pembawa pembahasan kali besar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Dirkatalino, Darul Saruga, sehat kejiwaan. Salam hormat untuk para tokoh agama yang sudah hadir di kegiatan dari KUB ini untuk mewujudkan pilkada damai dan serentak damai di tahun akhir tahun 2024 ini. Ini selalu damai
Hari ini saya mau membicarakan mengenai pakem pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Nah, ini nanti harus kita awasi juga, Pak. Jangan sampai aliran kepercayaan ini yang ada yang aneh-aneh mengganggu stabilitas kita, ujung-ujungnya di pemilu kita nanti jadi kacau juga. Payung hukum pakem ini ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 di Undang-Undang tentang Kejaksaan RI. Itu di pasal 30 ayat 3, yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ini dasar-dasar pakem tupoksi kami bisa dilihat di sini, dari undang-undang sampai diatur ke peraturan kejaksaan nomor 5 tahun 2019. Lanjut, Pak. Lanjut. Ini ada prosedur penanganan pakem. Kita nanti ada laporan dari masyarakat, nanti kita lakukan rapat koordinasi, dan selanjutnya dapat kita kenakan sanksi administratif. Ayo, bisa diperbesar Pak, nggak kelihatan saya dari sini. Di fullkan aja. Iya. Nggak tahu kalau di belakang terbaca. Di belakang terbaca, Pak? Baca ya. Mata saya berarti sudah agak susah. Nah, ini lanjut aja, Pak. Lanjut lagi. Aliran kepercayaan dalam masyarakat ini dapat kita lihat di sini, bahwasanya paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari 6 agama yang resmi di Indonesia. Aliran kepercayaan ini sudah diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Aliran kepercayaan dapat juga disebut suatu aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan, kejawen, dan sebagainya. Aliran berarti haluan pendapat, pandangan hidup, politik, dan sebagainya timbul dari suatu paham kepercayaan. Pendapat awalan ke dan akhiran an, artinya iman, keyakinan. Hal ini menganggap bahwa sesuatu itu benar. Percaya berarti membenarkan suatu keterangan dari keterangan yang bersumber, macam itu keterangan umum, keterangan ilmiah, dan keterangan agama. Jadi aliran kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan alam gaib yang tidak bisa diakali oleh manusia. Dan aliran kebatinan adalah aliran yang mengeluarkan kekuatan kebatinan dalam diri manusia. Selanjutnya, ini ada faktor-faktor yang diterima dan belum diterima masyarakat terkait aliran kepercayaan yang oleh pemerintah Indonesia. Nanti kami dari di masalah pendidikan, di faktor yang diterima, Kemendikbud sudah memasukkan materi untuk menganut aliran kepercayaan masyarakat BNPT di dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Bengkayang tuh ada kena. Tapi ada juga yang belum mendapatkan kurikulum pembelajaran khusus yang menganut aliran kepercayaan. Atau biasa ke kasar intel. Di KTP kita sudah surat bisa dari BNPT memasukkan ke aliran kepercayaan ini ke berdasarkan Polda. judicial review nomor 24 tahun 2013. Ini taruh HP-nya, Pak. Untuk Ya. kategori perkawinan kita sudah Iya. tidak dipersulit lagi pada saat menikah di pihak catatan sipil, karena kepercayaan aliran kepercayaan masyarakat ini sudah diakui oleh negara Republik Indonesia. Di pemakaman terkadang ada penganut aliran kepercayaan yang pada saat meninggal dunia Nomor saya. Ya, namanya tidak dapat dimakamkan di Suprianto. pemakaman umum karena ada Ya, balik ke Polda kan itu pasti balik ke Polda gitu. tidak tercatat pedoman di dalam KTP. Jadi ya, ada penolakan. tiap minggu kan Mas Malik Diterima. Oh, Mungkin masuk itu, oleh Bos. masyarakat. kerap kena. Awan. Tetangga rumah. Nah, ini dalam keputusan MK nomor 97 dari 567 SIP 2012 1980. atas pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan, bagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Itu
terhadap aliran kepercayaan masyarakat dapat dilakukan pencatatan perkawinan, dan ada pendaftaran organisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, Pak. Jadi Ini contoh, contoh identitas agama. Iya, Di dalam dokumen hari ini kan sedang pengukuhan bisa guru dilihat besarnya. tingkat isinya Anggota berbeda. FKUP kan anggota senat. Nah, ini di disposisi saya lah untuk sini. Catatan perkawinan dilakukan di Tahun hadapan ini lengkap pemuka penghayat kalau kepercayaan untuk terhadap survei Tuhan Yang Maha Esa. di Bengkayang itu Pemuka indeks penghayat kepercayaan terhadap risiko Tuhan Yang Maha Esa terorisme dan bagaimana indeks dimaksud pada potensi ayat 1 radikalisme ditunjuk dan ditetapkan mungkin oleh Juni organisasi ini penghayat dan kepercayaan terhadap sampai Tuhan yang Yang Maha Esa. potensi banyak Pak. ya Organisasi tersebut ada juga ada pada ayat 2 terdaftar pada kementerian yang oleh secara BNPT teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. oleh BNPT paling dengan Dan pemuka penghayat kepercayaan itu apa wajib mengisi dan menandatangani paling yang surat dapat perkawinan data. penghayat kepercayaan Provinsi terhadap Tuhan itu Yang nggak Maha dapat. Kami pun udah dikasih karena apa alasannya? Kalau saya kasih Esa. Ini data catatan nanti sampai masuk perkawinan bisa ngikut sampai kepercayaan nah terhadap gitu. Tuhan Yang Maha Esa Nah, dilakukan di dinas tahapannya belum mampu sampai. capil. kalau salah di Bengkayang dulu ada Mereka yang melaksanakan perkawinan diri tersebut. anggota Aku tahu ya. ada Selanjutnya Pak. masuk Masuk. Afiliasi ke situ. kemarin Ini pendaftarannya. minggu kemarin Saja, Pak. itu ada masuk ke sini tidak tahu ada kontak. Enggak ada. Tapi Ini tata cara pendaftaran kebetulan persyaratan penerbitan kita tanda di cyber CBN organisasi pembinaan penghayat dan kepercayaan sosial terhadap juga Tuhan Yang Maha Esa. di anak-anak muda Surat permohonan NU itu mereka inventarisasi ajak dari untuk pengurus ini organisasi bantu kepercayaan melihat terhadap Tuhan Yang Maha perkembangan Esa dunia mengisi maya. formulir A1 dan A2 yang disediakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. 3. Menyerahkan anggaran dasar dan Tidak jauh-jauh dari itulah kegiatan kita memiliki hari-hari ajaran ke KUB, sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan KPT disediakan apalagi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Polda, dan masyarakat Staf adat. Polres ya. 5. Susunan pengurus organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, daftar Dengan Mas nominatif Malik anggota, ada tiap program minggu kerja kegiatan organisasi, bingung. riwayat tersebut. 9. Surat rekomendasi dari Majelis Ulama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 10. Surat rekomendasi dari dinas yang membidangi kebudayaan di tingkat kabupaten atau kota setempat. Kan berangkat haji juga. Kapolres Ya. Dasar hukum Mas Malik kalau salah PLT-nya tuh ada apa pelaksana Kodenya. Luar biasa. masyarakat adat. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2021 tanggal 30 Juli tahun 2021, yaitu Kejaksaan Agung yang juga dilibatkan di dalamnya tim koordinasi layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bengkayang nih dan lumayan masyarakat seru kalau yaitu kita sebagai anggota tim pengarah kemarin kalau ada salah yang selisih diwakili oleh 1%. Jaksa Agung dan Bidang Intelijen dari Kejaksaan Ini lebih baik tahunnya banyak. Dua sebagai anggota tim pelaksana Dua. dan politik Manasnya luar biasa Pak. Dua itu. Direktorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan serta pencegahan Ini kan sudah penyalahgunaan mengamalkan dan 3 penodaan agama minggu. pada Kita Direktorat kemarin tuh Sosial Budaya partai politik itu. dan Kemasyarakatan Kalau Jaksa 3 Agung minggu dan satu dan Bidang kedua Intelijen rawan. Indonesia. Selanjutnya. Ini struktur tim koordinasi layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ini ada tim koordinasi layanan advokasi yang tugas-tugasnya melaksanakan koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pemberian layanan advokasi kepada penghayat kepercayaan, melaksanakan koordinasi monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan, menyusun pedoman untuk layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Terakhir, menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Selanjutnya, Pak. Bidang non litigasinya melakukan langkah persuasif terkait aspirasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat dalam rancangan kebijakan. Melakukan langkah persuasif antar kementerian dan lembaga terkait kebijakan yang berdampak pada pemberdayaan
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, melakukan mediasi, memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas berkaitan dengan pembelaan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Lanjut. Litigasi diharapkan Pak menjadi upaya terakhir, alternatif terakhir yang diberikan secara terbatas pada upaya hukum perdata dalam hal pihak tergugat atau tergugat bukan institusi pemerintah atau negara setelah melalui proses penelaahan dan pemeriksaan mendalam atas kasus atau persoalan yang dilakukan. Baik, demikian pemaparan dari kami. Semoga kedepannya dapat bagaimana tujuan kita di sini memberikan wawasan baru sehingga dapat mencegah terjadinya keributan pada saat pilkada di akhir tahun mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Dasar Kasih dari Bukanya. Masih ada waktu sudah 3 menit. Cukup ya. Baik, kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber ini. Bagi kita selanjutnya. Baik, mungkin nanti ini hari Jumat kita mungkin cukup nanti sampai jam 11.15. Cukup ya. 11.15. Cukup. Maka dari jam 10 pendek kalau udah Jumat. Kita efektifkan jawaban. Maka untuk yang pertama ini kita kepada peserta jawab silakan memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan dan seterusnya. Untuk kami pertama ini kita minta 3 orang. Nanti terserah itu ditujukan ke siapa pertanyaan, tanggapan dan komentar tersebut. Dipersilakan. Izin panitia untuk sebutkan nama dari mana unsur organisasi yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari masyarakat yang terkait berbeda saya telah memperkenalkan diri. Nama saya Jajatu dari Israel dari pertemuan Sipal Sulu Sili Siwal Panglima Sunda Berupaya. Oleh di dalam itu bersama tapi di sehari bahwa secara bahwa Panglima Sunda letaknya adalah perkumpulan Sipal Sulu Sili Siwal Panglima Sunda beberapa tahun periode 2024. Baik, ini pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kuliah kita pada hari ini yang pertama. Tadi kita lihat bahwa bicara tentang indeks kerukunan umat beragama. Kalau kita lihat di beberapa media semacam dan sumber-sumber yang resmi untuk Kalimantan Barat ini, kalau kita lihat di angka 78,7 kalau tidak salah. Kita itu kalau secara nasional kita itu ini luar biasa, satu hal yang sangat membanggakan. Artinya bahwa ada sistem berjalan dengan baik dan ini adalah demokrasi bersama. Itu satu. Yang kedua, tadi mengomentari juga dari KKP tentang kita bicara konsepsi filosofis perbedaan. Kalau kita lihat bahwa itu sudah jelas bahwa perbedaan adalah anugerah yang mesti kita lakukan sendiri. Tetapi di sisi lain bahwa ini sudah jelas bahwa perbedaan tidak bisa kita paksakan menjadi persamaan. Sekali lagi bahwa perbedaan tidak bisa kita paksakan untuk menjadi persamaan, tetapi kita kuat karena perbedaan. Itu barangkali poin-poin saya dan mohon barangkali kritik seperti apa. Karena ini sangat penting, ini adalah tahun awal.
terkait tentang kebinekaan dan keanekaragaman sebagai hal yang sifatnya konsistensi. Lalu yang kedua juga ini barangkali tentang kalau lihat dalam materi yaitu menggarisbawahi tentang moderasi dan moderasi. Bicara tentang ini bahwa koneksivitas antara moderasi dan moderasi ini barangkali kalau kita lihat tidak bisa kita jauhkan satu kesatuan. Tapi saya dalam konteks penguatan keberagaman tertentu ini barangkali literasi ini harus punya parameter yang jelas. Kenapa punya parameter yang jelas? Tadi ada hubungannya dengan kearifan lokal. Ya, terus yang kedua yang paling masif sekarang ini adalah peran dan pengaruh media sosial. Saya pikir kita harus punya parameter yang jelas karena kerukunan beberapa saudara tidak bisa semacam dijawab karena akhirnya adalah itu harus ada ekspresi dalam seperti apa mencapai kita sehingga kita punya acuan dan kerangka itu ada blueprintnya jelas tentang itu sehingga kita bisa bersama-sama melangkah dan semuanya betul dengan baik. Saya rasa itu sementara dan masih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada, sementara masih di bawah. Baik. Nah, sebutkan nama dari organisasi. Izin Pak, saya dari MABJ. Nama Mulyono, Sekretaris MABJ. Untuk Bapak dari KPB Provinsi Maujid, tadi terlintas sedikit terkait ada salah satu teknis yang dilarang berjualan di suatu wilayah gitu ya. Nah, sampai ini apa upaya yang dilaksanakan oleh FKUB provinsi khususnya agar kejadian itu tidak terjadi di daerah lain? Artinya kerumunan agama, lintas etnis, adat dan masyarakat ini selalu utuh, namanya juga kerumunan. Baik, dari saya Jogja, Pak, mohon maaf, terima kasih. Baik, masih ada satu orang lagi. Kalau kita sebutkan dulu saja dulu. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan nama. Terus. Baik, terima kasih. Nama saya Tadi Suwarto, Sekretaris DPK. Saran bahwa dari Pak Anand tidak sangat untuk hal kepercayaan. Jadi menurut saya stabilitas politik penciptanya sebenarnya kekeruhan ini malah ini sumbernya malah jadi bukan kita di dalam sini yang sengaja membuat sebuah kekeruhan. Dari beberapa pengalaman yang saya temui itu selalu muncul dari politik. Nah, kita mengantisipasi apa yang dikatakan oleh dari Pak Suryani ini perlu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama untuk membuat ini bisa bekerja.
Contoh, setiap kegiatan-kegiatan yang memang muncul di suatu wilayah yang memang di situ ada flag merah, artinya garis merah di suatu daerah. Contoh di Kabupaten Bayang mungkin ada beberapa titik yang memang TPS itu terkawal. Nah, para pakar politik ini kerawanan tingkat kerawanan mereka suku mereka, agama mereka, bahkan justru yang muncul ini dari dalam situ dibuatlah A, B, C, akhirnya terjadi sesuatu. Nah, tentang aliran yang percaya sampai hari ini, bahkan mereka justru dan mereka tidak betul. Karena sama ada semacam usaha yang mereka memang ciptakan menjadi tidak. Akhirnya muncul pemilu ulang, dan itu mereka sengaja buat seperti itu. Kita tidak menyebut dari salah satu partai yang jelas itu ulah-ulah orang elit yang sengaja menciptakan itu. Saran saya dari TKP ini dari pihak kepolisian, kejaksaan menempatkan personel intelijen di situ. Ini pengalaman selama yang pernah saya rasakan untuk memantau gerakan-gerakan itu. Ketika terdeteksi menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk mempermudah dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Saya pikir mungkin langkah awal kita, yang mudah-mudahan saja tidak terjadi di Kabupaten Bayang, karena sudah hampir 2 periode ini, alhamdulillah puji Tuhan, Kabupaten Bayang aman, karena memang tingkat pola pikir teman-teman, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama juga ingin sama-sama membangun budaya yang baik, benar, dan berwibawa. Hanya saja baik menurut kita belum tentu baik menurut pandangan mereka. Benar buat kita belum tentu juga benar menurut pandangan mereka yang ingin membuat kegaduhan. Saya pikir itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Adil dan adil, berjuang dengan saudara sehat dan baik. Dari aplaus dulu untuk kita semua. Jadi ada 3 anggapan dari yang komentar dan yang pertanyaan, dan saya percaya nanti biar ketiga narasumber ini menjawab semuanya. Dari Majelis kita, kemudian dari Sekretaris PKB, kemudian dari Sekretaris PK. Jadi untuk pertama barangkali kita kasih waktu dari kaum Barat dengan kawan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Tadi dari terkait indeks kerukunan kita yang lumayan tinggi, dia peringkat 8 nasional ya untuk Kalimantan Barat 78,57. Nah, memang inilah merupakan hasil atau buah karya dari Bapak Ibu semua yang aktif di pengurus FKUB maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di ormas keagamaan atau majelis-majelis agama.
Ini tentu hasil kerjasama kita dan kemudian juga dari aparat ya, kemudian dari Kejari dan sebagainya. Itu semua memang harus kita selalu bekerja sama sehingga indeks kerukunan itu terus meningkat. Namun ada problem juga yang saya sampaikan tadi, juga ditanyakan oleh audien ya, terkait memang perbedaan-perbedaan itu tentu kita tidak bisa paksakan harus sama. Maka yang perlu dicari dari perbedaan-perbedaan itu adalah titik temunya sehingga bisa dijalin atau dibangun komunikasi sehingga menjadi perbedaan-perbedaan itu produktif untuk meningkatkan kerukunan. Nah, misalnya kami pada tahun 2022 mengadakan 7 series diskusi atau FGD yang di situ menjadi narasumber adalah para ketua majelis agama, kemudian audiennya pesertanya adalah umatnya, perwakilan dari macam-macam atau paham yang berbeda-beda, kemudian dihadirkan di FKUB. Dari itu kemudian dibentuk atau dibuatlah sebuah buku yang nanti boleh dikasih Gus Fauzi ke penanya yang ini tadi, Bapak dari Siliwangi tadi ya. Jadi sebuah buku untuk merawat kerukunan di Kalimantan Barat yang isinya adalah merupakan aspirasi umat dan tokoh agama untuk merawat kerukunan di Kalimantan Barat, terutama momen pemilu dan pilkada. Nah itu kemudian berikutnya misal tadi ada penanya juga terkait dengan ada temuan misal kami di lapangan ada etnis tertentu tidak boleh misal masuk jualan di satu tempat itu memang problem yang sudah lama sampai hari ini belum saya lihat bisa terselesaikan termasuk FKUB. Karena memang FKUB tidak secara langsung menerima karena ini temuan lapangan. Kalau biasanya ada pengaduan dari masyarakat, nah itu biasanya kita dengan kepolisian itu akan bersama-sama mengecek segala macam. Seperti misal kasus yang Ahmadiyah di Sintang gitu ya. Itu kan kita selesaikan sama-sama dengan lintas instansi segala macam. Nah, kalau ini memang ya ada semacam pemakluman dari mereka tidak memaksakan masuk mau ke wilayah itu. Jadi ya kita lebih ingin kalau masih tercipta suasana damai di situ atau masih tentram masyarakatnya, ya tidak usah kita paksakan harus mereka bisa masuk gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain itu problem kami sampaikan, kami perlu tekankan bahwa itulah problem yang masih ada di masyarakat kita. Mudah-mudahan tidak ada di Bengkayang. Nah, kemudian FKUB selalu maka tadi ada misal 5 strategi sebagai garda terdepan untuk moderasi beragama, selalu mensosialisasi, selalu membuat kegiatan-kegiatan yang istilahnya visioner, tidak melenceng dari apa yang sudah dirumuskan, kemudian berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Salah satunya tadi kita bentuk atau kita buat buku itu untuk supaya masyarakat lebih banyak yang paham, lebih banyak yang tahu bagaimana merawat atau menguatkan moderasi beragama di Kalimantan Barat. Kemudian yang lain-lain saya kira mungkin nanti di narasumber lain bisa disampaikan. Intinya adalah kita selalu berusaha maksimal untuk menguatkan ya istilahnya ya kalau kita baca di Perpres 58 tahun 2023 itu tentang moderasi beragama, di situ sebenarnya blueprintnya ya. Nah, ada misal ekosistem moderasi beragama. Nah, ekosistem itu
salah satunya ada FKUB, kemudian ada instansi kepolisian, kemudian ormas yang lain ya, maksudnya selain FKUB itu mesti kerjasama di situ ya. Kemudian ya tadi sudah disampaikan oleh dari Presiden, kita tidak bisa menciptakan atau apa istilahnya merawat kerukunan, ketentraman, keamanan segala macam itu hanya dari FKUB saja, tidak didukung oleh lembaga atau organisasi yang lain, atau hanya Polri yang selalu sosialisasi ayo kita damai, tapi yang lain tidak mau. Nah itu tidak bisa juga tercipta kedamaian dan kerukunan. Saya kira itu penting. Komunikasi kegiatan seperti ini harus terus kita lakukan, baik formal seperti ini maupun di warung kopi. Saya Bapak Ibu itu ngapa terlibat di banyak organisasi, termasuk aktif juga membantu di teman-teman di Polda istilahnya, kemudian di Polresta Pontianak segala macam. Kemudian dengan Densus 88 kami bentuk CBN itu punyanya Densus 88, cuma aktivis moderat yang ada di situ untuk membantu bagaimana Kalimantan Barat ini tetap tentram tanpa adanya terorisme, radikalisme dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat kami pribadi dan masyarakat Bengkayang pada umumnya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak. Tadi Bapak bukan pertanyaan sebenarnya, saran. Jadi saya menanggapinya sangat-sangat singkat karena itu Bapak intinya dari pertemuan ini yang disampaikan Bapak tadi. Aliran kepercayaan, aliran agama, jangan jadi isu-isu yang merusak kegiatan, khususnya nanti di pilkada nanti Pak. Tapi umumnya kehidupan kita bermasyarakat di Bengkayang jangan sampai rusak oleh isu-isu agama dan kepercayaan. Jadi benar yang Bapak bilang tadi, kita taruh personil-personil kita untuk mengawasi Pak, mengawasi kegiatan-kegiatan ini. Tapi Pak memang kami kejaksaan dan polisian juga sepertinya kurang juga ya Pak personilnya ya Pak. Pasti. Agak kurang, jadi tetap kembali lagi kita tolong bantuan sama dengan bapak-bapak sekalian. Baik lagi di situ. Mungkin juga nanti Pak kita menjelang pilkada akan kita adakan forum ini juga Pak. Di Kejaksaan juga ada forumnya Pak. Nanti kita adakan lagi sambil kita diskusi lagi lebih panjang. Karena sudah mendekat pilkada pasti mungkin agak-agak panas. Saya bisa diskusi agak panjang. Kita lanjutkan lagi pembicaraan ini. Dan Bapak terima kasih sarannya Pak. Dan memang itulah inti dari pertemuan kita hari ini Pak. Tidur Pak itu Pak. Semoga pilkada kita lancar Pak. Mengawali dan kehidupan agama kerukunan di sini tetap seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Biasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Yang terkait siapa tadi? Pak Puji ya. Pak Puji yang terkait isu-isu yang berkembang terkait pilkada ya, itu kalau kita peka, semuanya, Bapak Ibu peka, tentunya nanti begitu udah ada pasangan yang mendaftar dan dinyatakan lolos oleh KPU, kita sudah bisa memetakan apa artinya latar belakang mereka dipengaruhi. Ada tiga latar belakang. Satu yaitu latar belakang mereka dipengaruhi ada tiga, yaitu satu, berapa perolehan kursi di DPRD masing-masing. Itu latar belakang yang mempengaruhi mereka. Sekaligus isu-isunya. Bapak-bapak udah tahu hasil perolehan suara kemarin di dapil mana saja, berapa perolehan suara partai-partai ABC sampai Z. Itulah nanti yang dasar kita
partai itu mendukung ke siapa. Nah, udah tahu basis masanya partai, disitulah kira-kira. Latar belakang kedua adalah suku, agama, profesi, pendidikan, dan jabatan. Bapak juga sudah bisa mengupas si A ini apa, sukunya, agamanya, profesinya, pendidikan, dan jabatannya. Yang ketiga adalah daerah pemilihannya di mana atau perolehan suaranya. Dari ketiga indikator ini, bapak-bapak tentunya sudah tahu isu-isu mana aja yang akan dimainkan. Kalau isu pertama latar belakang parpol tentunya kecil, ketiganya daerah pemilihannya kecil, yang akan besar dimainkan adalah isu suku, agama, profesi, pendidikan, jabatan. Itu. Nanti Bapak sudah bisa inventaris siapa calonnya, berapa orang, Bapak sudah bisa, kacamata Bapak sendiri sudah tahu. Oh, si A sukunya ini, agamanya ini, profesinya ini. Calon satunya sukunya ini, agamanya ini, profesi ini. Calon ketiga sukunya ini, agamanya ini, profesi ini. Bapak sudah tahu. Isu ini akan dimainkan. Isu ini akan dimainkan. Makanya saya bilang cenderung kerawanannya lebih besar di pilkada daripada pilpres dan pileg. Dari sini Bapak sudah bisa inventarisir, sudah tahu apa-apa yang Bapak kerjakan. Tentunya bukan tugas pokok kami saja yang lini setornya, tentunya dari Bapak-bapak sekalian. Tugasnya Bapak-bapak meyakinkan di komunitas-komunitasnya, jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang diimbuskan oleh mereka-mereka ini, kan? Bangun kekuatan, bangun perkuatan di masing-masing sektornya, ya. Kalau ada isu-isu seperti itu, khususnya politik identitas, segera klarifikasi, cek, tanya ke kami kemana, kan? Kita sounding per data, Bapak. Tentunya Bapak mungkin aktif di medsos, oh kami lupa karena kesibukan tidak buka, boleh kontak kami, Pak, ada isu di medsos seperti ini, Pak. Bapak sampaikan ke komunitasnya, jangan mudah percaya, kami akan segera take down masalah berita itu, kan itu. Kita bagi-bagi tugas sesuai tugas pokoknya masing-masing, kan itu. Tentunya Bapak ialah yang dipercaya di komunitas-komunitasnya, sedangkan kami kerjanya bisa men-take down berita-berita itu. Kan itu, makanya kami selalu harapan bekerja sama, saling tukar informasi, dan bekerja atau tidak sesuai tupoksinya masing-masing. Yakin dan percaya kalau kita bersama-sama, tentunya pilkada wilayah kita akan berjalan dengan aman dan kondusif. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Kali kita berikan terlebih selanjutnya masih ada waktu. Kelebihan saya menurut 11 sebelumnya masih ada waktu. Oke, silakan. Nah, sebutkan nama dari Bapak Soli. Keluarga. di daerah masing-masing itu pasti dimainkan.
memang seperti itu. Sepengalaman saya yang ada tamatan sekolah rendah, terjun di dunia politik dari umur 17 tahun sampai umur saya 21 tahun. Jadi sudah orang matang rasanya hidup di politik. Jadi saya ingatkan, kenapa saya ingatkan teman-teman yang di ruang ini dan hadir di sini hari. Karena memang kan, kayak gitu dari Bangun Jawa, Bangun Sunda, apa Dayaknya, ke Melayunya, ke Padangnya, turunlah. Itu akan dimainkan oleh ini. Nah kita, kenapa saya mengajak kita semua? Jujuran kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin kita mampu untuk membendung diri kita sendiri? Dan kenapa? Dan ketika sang calon menjatuh, berapa bersilaturahim rumah kita, rumah para pemimpin pengurus, ketua sekretaris bendahara, pengurus, tapi kita siap, itu aja. Percuma kita adakan formal untuk menghadapi ini itu, tapi diri kita rentan, kalau kita punya kekuatan untuk membendung itu. Karena saya setuju dengan bapak-bapak yang pada akhirnya kita saling bahu-bahu, saling mengajar. Jadi apapun yang kita dengung tinggi di sini hanya satu. Toleransi yang tidak terbatasan. Toleransi yang tidak terbatasan. Nanti saya tanamkan diri saya bukan berarti ada orang tuanya jelek, saya susah jelek. Umur ini saya tidak pernah bisa jelek. Tapi pergaulan saya di pasar dengan teman yang dari Madisa atau Temuan baik yang kawan-kawan di sini. Teman antar saya dengan Aroko, seumur itu saya juga pernah dengan Aroko, tidak pernah mengikuti antar. Apakah itu tidak toleransi? Yang prinsip yang kita pegang, kalau saling pengertian, toleransi yang kita bangun, tadi kita yakin dan percaya bahwa pemilu yang akan datang aman damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup kan? Masih ada? Bapak tanggapan pertanyaan sama? Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Assalamualaikum. Boleh Pak? Saya Pak. Baik, perkenalkan nama saya Rian Agus Yusmanto, biasa dipanggil Ria. Saya dari DAD Kabupaten Kayak dan di DAD saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan di sini karena mengenai pilkada, karena kita sudah menjalani pilkada ini beberapa kali dan ada catatan-catatan yang secara historis memang berdinamika, ada pergantian kepala daerah kita di Bungkaya khususnya. Historis itu terjadi, dinamika itu terjadi, pasti ada latar belakang yang menyebabkannya. Salah satu latar yang menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan biasanya di media sosial itu adalah salah satu pencetusnya. Yang seperti kita ketahui sekarang di era globalisasi, modernisasi dan teknologi ini kita sangat cepat mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu kita bisa klarifikasi kebenarannya. Nah, ada info hoax, kemudian ada juga status-status di Facebook yang bisa mengarahkan kita atau mempropaganda kita ke arah konflik. Ini menjadi pertanyaan kami di sini. Yang pertama yaitu kenapa sering terjadinya status-status yang menggunakan akun-akun yang anomali
itu tidak bisa ditangani dengan baik oleh institusi di kepolisian, sehingga setiap kali ada pilkada di wilayah ini, kami kaum pemuda ini menyaksikan begitu ekstrimnya yang terjadi di medsos. Nah, apabila ini terus dibiarkan dan tidak ada tindakan dari institusi Polri yang punya kewenangan, apakah nantinya perlu juga dari KPDAD atau dari kami pemuda yang bertentangan untuk menangani hal tersebut gitu. Kami mohon sih jangan untuk yang pemilu pilkada tahun ini tidak ada pembiaran untuk hal-hal tersebut agar kita dapat menjaga wilayah ini tetap dalam keadaan kondusif dan aman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara dan tanggapan ke Pak Presiden. Mungkin satu lagi Pak. Setengah menit. Terima kasih. Saya singkat saja. Ya. Saya langsung saja dari Pak Presiden sampaikan dulu. Nama saya Andi Lewatan tadi dari PDID. Biasa dipanggil PDI. Saya sekretaris PDI. Kalau acara ini seperti ini kita buat, saya dari kebiasaan berbagi, polisi yang berbagi, atau KPU berbagi, acara seperti undang PDI, undang PDI, yang ada kami ada. Boleh ini saja. Nah, bagaimana supaya hasil yang kembali bisa berubah? Saya bertanya. Saya itu masih PDI, Pak. Jadi saya kami dari beberapa ormas, dari berbagai peserta pimpinan semua yang ada. Kalau kami mau turun ke bawah, mensosialisasikan para anggota PDI, sekian gereja, sekian apa namanya di masyarakat yang ada. Ada keadaannya, mungkin dari FOB bisa ke kami, apakah yang bisa kami, bagaimana ini kemana caranya? Karena kalau biarkan sepertinya itu ini aja. Supaya ini bisa sampai akar rumus ke bawah, sampai anggota yang ada seluruh negara, bagaimana bisa mungkin bicara supaya dia perlu biarkan, hanya kami aja. Sekali lagi kalau kita sekali, apa mereka supaya Terima kasih Bapak. Berarti satu yang berpas dari Pak Presiden. Yang kedua itu dari Ketua KUB Kabupaten Bengkaya ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya bagus terkait berita di medsos Bapak. Jadi klan kami di Polres Bengkayang itu terkait pilkada, ya bukan pilkada aja, setiap kegiatan hari-hari dari Polisi Reskrim sudah melakukan sambil patrol, ya, patrol cyber. Di situ akun-akun mana yang perlu kita take down terus, kan itu. Bisa disampaikan ke umat. Itu langkah-langkah kami. Namun kalau memang kira-kira itu sudah mencuat di masyarakat, tentunya pasti ada laporan masuk ke kami. Itulah yang dilakukan proses penyidikan. Selanjutnya sebenarnya Bapak itu terkait informasi itu leading sektornya di Kominfo. Kalau Kominfo itu mau bekerja betul-betul, tidak dihack semuanya dan tak bisa masuk berita-berita itu. Kan itu. Apakah mau Kominfo itu mau cut semua berita itu? Hingga di situ kuncinya selesai semua, tidak ada medsos yang mencuat di masyarakat, kan itu, di Kominfo. Jadi kami tetap melaksanakan tugas kami yaitu patroli cyber terkait hari-hari, ya. Karena untuk buka CDR-nya itu Bapak itu perlu digoda karena alat kami di sini belum ada, ya. Kita bisa take down aja kalau untuk buka CDR-nya segala macam, karena mereka rata-rata pakai akun-akun palsu semuanya, ya, akun palsu semuanya, tidak murni namanya sendiri, tempat tinggalnya sendiri, rata-rata palsu semuanya, ya.
Contohnya yang penipuan itu yang diungkap rata-rata di LP di luar Kalbar kan itu. Yang orang-orang penipuan minta pulsa, minta kirim itu kan rata-rata orang di LP di luar Kalbar dan bukan di domisili di wilayah Kalbar. Kan? Itu yang kita alami, makanya kita tetap bekerja sebagai leading cyber restri, yaitu cyber patrolnya, kegiatan patroli cybernya dilaksanakan, tugasnya untuk mengecek semuanya. Namun untuk membuka lebih detailnya itu di Polda, di Krimsus, ya. Di kami belum ada alatnya, karena yang baru di-drop di setiap Polda, di Polres belum ada di-drop alat tersebut. Ya. Mungkin itu, tapi pesan kami itu tadi, jangan mudah percaya kalau bapak-bapak mendapatkan berita itu, jangan cepat-cepat meng-share, mengirimkan ke grup lain, ke teman lain, jangan. Kan itu. Cukup bapak sendiri yang tahu, baca dulu betul-betul, tanya yang lebih tahu mungkin, kan itu. Baru diklarifikasi, baru dikasih tahu teman. Nah, ini kan penyakit kita semua ini rata-rata dapat langsung share, kan itu. Enggak, beritanya apa belum tentu udah share dulu, kan baru dibaca kemudian, kan itu. Karena apa? Dengan PD-nya kita semua ini apa ya? Kalau saya menge-share berita itu lebih cepat, lebih dulu, saya yang menguasai informasi, kan gitu. Seolah dengan teman-teman tuh, saya yang lebih menguasai informasi ini, segera di-share ke grup. Nah itu. Belum tentu dicek kebenarannya, belum tentu dibaca sampai habis. Itu, main share-share ya. Nah, kan kita juga yang baca di grup, wah hebat juga anak ini, udah share berita duluan kan itu. Nah itu penyakit kita rata seperti itu. Harapan kami, Bapak Ibu tadi, kalau memang berita apapun, jangan segera men-share ke grup lain atau teman lain. Klarifikasi betul apa yang sedang terjadi atau fenomena terjadi. Bapak-bapak tentunya sudah tahu inventaris lagi kan, tentunya Bapak ini tidak mungkin lah seperti itu. Kan seperti itu. Rasanya tidak mungkin lah anak ini bikin seperti itu. Nah, kayak itu. Mungkin itu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Pak Ketua yang mau menjawab soal agenda hari ini, biar tidak betul-betul saja sampai ke bawah. Baik, terima kasih. Tadi kita ada pertanyaan dari Pendeta Rengki, Sekretaris PGID dan Bengkayang, tentang apa yang Bapak inginkan. Ya, sepertinya kami FKUB tidak mampu. Kalau kami harus mengundang 255.000 ya penduduk kita ini, 255.651 ya. Jadi oleh sebab itu ya seperti keinginan yang begitu, maka kita menjadi mengkerucutkannya. Jadi yang menjadi duta-duta kerukunan di Kabupaten Bangkayang adalah bapak-bapak. Jadi apakah itu dari agama, apakah itu dari kepercayaan. Oleh sebab itu ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh adat. Saya pikir itu sudah menjadi menjadi induk ya, menjadi induk. Maka kami dari FKUB merupakan partner bapak-bapak, di mana kami dipakai oleh pemerintah supaya tetap menjaga ya kerukunan di Kabupaten Bengkayang, baik dari segi keagamaan, baik dari segi kepercayaan, baik itu dari segi juga suku-suku, adat dan budaya. Jadi itu memang tugas kita sebenarnya bapak-bapak. Jadi maka kami undang pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan, supaya nanti
coba menginformasi ya, dengan apa yang kita sudah dapat hari ini dari dialog ini bisa kita informasikan. Saya pikir penjelasan singkat saya demikian, Pak. Jadi kalau kami harus terjun tidak mampu, kami harus membatasi diri supaya memang bisa bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ya, dan kaum-kaum yang ada di Kabupaten Bengkayang, supaya ini bisa ya, dialog yang hari ini bisa kita informasikan kepada ya umat-umat kita. Kalau yang Kristen ini berapa dinominasi, ya silakan. Sekarang kan ada pemukanya, pendeta-pendetanya, ada aras-arasnya. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak Saudara, saya tambah sedikit, boleh? Boleh. Terima kasih. Jadi ya menyambung dari Pak Ketua FKUB Bengkayang, kami sampaikan memang FKUB Bengkayang itu sangat aktif ya, terutama di pemberitaan di media. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di link media yang ada di FKUB kalbar.org.id, itu bisa nanti disampaikan ke umat terkait berbagai macam kegiatan yang ya dalam upaya untuk menguatkan kerukunan. Kemudian tadi saya sudah share juga link buku Merawat Kerukunan ke Pak Jenmit, kemudian nanti bisa disampaikan ke peserta juga. Nah itu bisa dibaca. Nah buku itu sudah saya sampaikan tadi merupakan aspirasi umat bersama tokoh agamanya, dibukukan oleh kami, dan itu juga sebenarnya ada di web ya, di pemberitaan kegiatan itu. Nah itu bisa juga, karena itu intinya aspirasi itu ada poin-poinnya, itu bisa disosialisasikan juga ke bawah. Saya kira itu ya, termasuk nanti artikel yang dibuat itu juga bisa di-share, dibawa pulang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali cukup ya. Cukup. Terima kasih semuanya atas pertanyaan, tanggapan, saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dibuat poin-poin berikutnya, jika kami yang pasti tugas merawat kerukunan dan perdamaian untuk menjadikan Bengkayang yang bermartabat adalah tugas kita semua. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, politik identitas memang tidak bisa dihindari. Maka tugas kita secara bijak menyikapi tantangan dan ancaman ini, terutama bijak dalam bermedia. Sepakat? Ada. Yang ketiga, forum dialog ini tentunya waktunya sangat terbatas, maka bisa kita lanjutkan di warung kopi. Bisa di warung kopinya Pak Budi, bisa juga bisa dilanjutkan. Biar kopinya semakin kental. Kalau kopinya semakin kental, maka lanjut dan percaya. Tidak ada masalah, tidak bisa selesai. Sepakat? Sepakat. Tapi nanti kopinya di warung Pak Budi ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Panitia, FKUB Bengkayang, kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak Budi dari FKUB Barat, Pak Pak Kasat Polres Bengkayang, dan Pak Kasiter Kejaksaan Negeri Bengkayang. Terima kasih. Dan kebaiknya dengan semangat dan membara, aplaus untuk kita semua. Bagi kami, jika sempat